ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan siap buat ikut acara kita pagi ini. Betul banget. Selamat pagi juga semuanya. Perkenalkan, saya Nur Hikmah Hadiani dan di samping saya ada rekan saya. Saya Nisar Baihaqi. Nah, kami berdua akan memandu jalannya talk show. Hari ini dengan tema talk show mengenai pembiasaan anak Indonesia hebat. Tema ini pastinya menarik banget buat dibahas karena nggak cuma relevan sama kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajar, tapi juga menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Ya, jadi santai aja ya teman-teman. Kita bakal ngobrol bareng, saring pendapat, dan dengerin pengalaman seru dari narasumber-narasumber keren kita hari ini. Pokoknya jangan kemana-mana karena ada banyak hal inspiratif yang bisa kita ambil dari acara ini. Ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar, yaitu pembiasaan. Ada 3 pembiasaan yang akan kita bahas bersama para narasumber hebat kita hari ini. Benar sekali, pembiasaan pertama berjudul Dari Disiplin Diri Menuju Bangsa yang Kuat, Pemimpin Setia, Sehat, dan Cerdas yang meliputi kegiatan apel pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, senam anak Indonesia hebat, penutup apel, dan juga literasi. Pembiasaan kedua bertema hidup sehat dengan makanan bergizi, beribadah, dan istirahat yang cukup, yang meliputi kegiatan persiapan makan bersama, doa selesai makan, kebersihan tempat makan, sholat berjamaah, dan relaksasi. Dan pembiasaan yang terakhir bertema asah karakter, rapikan kelas, kokohkan iman, yang meliputi kegiatan kebersihan lingkungan, sholat berjamaah, dan apel sore. Nah, sebelum kita mulai mengobrol, kita bahas dulu sedikit ya tujuan dari kegiatan pembiasaan yang udah kita jalani. Ya, jadi lewat pembiasaan ini kita dilatih buat disiplin, hidup sehat, peduli lingkungan, dan memperkuat iman supaya bisa jadi pelajar yang berkarakter. Betul banget Hikmah, dan pastinya semua itu sejalan sama semangat kita sebagai pelajar Pancasila. Nah, biar pembahasan kita makin seru, kita udah kedatangan narasumber-narasumber yang pastinya keren banget dong. Langsung aja yuk, kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu sebelah kanan saya ada Bapak Fahmi Pratama, SPT, selaku guru SMK Negeri 1 Adiwerna. Dan yang kedua ada Bapak ahli gizi kami, yaitu Bapak Rizky Pratama, SGZ. Dan yang ketiga ada Bapak Rasya Ahmad Baihaqi, SAG, selaku tokoh agama. Dan di sebelah kiri saya ada perwakilan siswa, yaitu Maila dan juga Yasmin. Dan yang terakhir ada orang tua murid, yaitu Ibu Kurota Aini. Luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu dan teman-temannya semua. Jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pembiasaan. Yang pertama yaitu terkait dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, apel pagi, senam sehat, dan literasi. Jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pembiasaan pertama, yaitu terkait dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, apel pagi, senam sehat, dan literasi. Menurut Bapak Guru, apakah pembiasaan pertama itu efektif untuk semua siswa yang ada di Indonesia agar lebih tertib dan disiplin? Bagaimana pendapat Anda? Ya, terima kasih kepada Bapak Nizar dan juga Ibu Hikmah. Jadi kalau menurut saya sebagai guru, kalau pembiasaan pertama yaitu apel pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian literasi, itu menurut saya udah efektif karena selain untuk menumbuhkan rasa kedisiplinan, kemudian anak-anak juga dilatih untuk menjadi pemimpin. Karena pemimpin yang besar itu berawal dari pemimpin yang kecil, yang dimulai dari kelas
kemudian beranjak menjadi misalnya OSIS ataupun menjadi pemimpin daerah. Dan juga kalau menurut saya setelah saya lihat-lihat kegiatan yang sudah terjadi di SMK Negeri 1 Adiwerna yang saya ajar, untuk pembiasaan pertama sudah cukup efektif dan berjalan dengan lancar. Tetapi ada juga beberapa siswa yang masih menyepelekan. Misalnya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka masih di dalam kelas, ataupun ketika sedang senam, mereka mungkin cuma duduk di belakang ataupun keluar ke bagian lapangan. Dan itu sebenarnya masih ada tahap evaluasi yang kedepannya akan dievaluasi lagi oleh bagian kesiswaan dan juga bagian kurikulum. Wah, luar biasa banget ya jawabannya Pak Fahmi. Nah, untuk jawaban dari Pak Fahmi ini, bagaimana tanggapan siswa mengenai pembiasaan pertama ini? Tanggapan saya sebagai siswa, untuk jam pertama kan udah bagus ya Pak, banyak nilai-nilai kedisiplinan dan lainnya. Tapi gimana untuk jam belajarnya ya Pak? Apakah akan dikurangi dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut atau gimana Pak? Apalagi saya sebagai kelas 12 kan yang mau lulus, mau ada ujian, mau ada TKA, gimana ya Pak? Untuk kekurangan pelajaran itu kan gak enak banget. Silakan ditanggapi Bapak. Ya, terima kasih Mbak Yasmin. Baik, terkait dari pernyataan Ananda Yasmin, yaitu pembiasaan itu juga memotong pelajaran yang pastinya ada juga dampak negatif dan juga dampak positifnya. Tetapi di sini kami membentuk program pembiasaan ini supaya anak-anak itu terlatih untuk menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang bertanggung jawab, dan juga anak-anak yang gemar membaca dengan adanya kegiatan literasi setelah pembiasaan pertama ini. Kemudian untuk kelas 12 itu kan akan melaksanakan TKA, yang pastinya itu juga akan mengganggu aktivitas pembelajaran, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, kemudian pembelajaran bahasa Inggris dan juga mata pilihan. Itu akan kami pikirkan, dan kemungkinan pada hari Jumat setelah sholat Jumat berjamaah akan ada tambahan jam pelajaran, yaitu kurang lebihnya 2 jam pelajaran sampai jam 2 siang. Terima kasih kepada Bapak Fahmi yang sudah memberikan penjelasan mengenai pembiasaan satu ini. Apakah dari siswa dan orang tua ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Bapak Fahmi? Saya ingin bertanya. Ya, dipersilakan Bu. Untuk kegiatan yang sudah saya dengar tadi, tadi kan ada kegiatan senam dan menyanyikan lagu. Nah, siswa itu kan biasanya mudah merasa jenuh. Terus apalagi pagi-pagi itu masih banyak siswa yang mengantuk kan. Nah, bagaimana cara guru agar membiasakan siswa itu tetap melakukan kegiatan itu dengan menyenangkan dan semangat sejak pagi? Silahkan itu. Dipersilakan untuk Bapak Fahmi menjawab pertanyaan dari Ibu Kurata. Ya, terkait pembiasaan pertama yaitu Indonesia Raya dan juga senam, itu mungkin beberapa siswa ada yang merasa jenuh. Dan dari kami, tentunya dari kurikulum, akan mengevaluasi dan kedepannya mungkin untuk bagian senam akan diubah menjadi beberapa model senam dari beberapa daerah yang lain. Dan itu mungkin bisa menjadikan siswa merasa bahwa senam ini itu merupakan senam yang tidak membosankan, dan pastinya akan membuat siswa-siswi menjadi lebih ceria untuk menghadapi pembelajaran di jam selanjutnya. Wah, luar biasa banget ya penjelasan dari Bapak Fahmi. Bagaimana? Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, kita langsung ke pembiasaan selanjutnya, yaitu pembiasaan kedua. Kan di Indonesia ini sudah terdapat program baru, yaitu mengenai pemberian makan bergizi gratis ya untuk saat ini kepada siswa-siswa. Menurut Bapak ahli gizi, apa tujuan dari program ini? Silakan bisa menjawab. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Apa sebenarnya tujuan dari MBG ini? Yang paling utama adalah karena melihat ya kondisi ekonomi Indonesia saat ini, tentunya banyak sekali anak-anak yang tidak bisa membawa bekal ke sekolahnya, apalagi dengan melihat beberapa faktor yang ada, sehingga hal ini tentunya
menjadi koreksi bagi pemerintah yang sebelumnya sehingga diteruskan kepada pemerintah yang sekarang. Maka dari itu, MBG ini bertujuan supaya seluruh siswa ataupun siswi bisa merasakan makan siang terutama yang bergizi. Apalagi MBG ini kan menu-menunya itu sangat amat bergizi ya, seperti sayur, terus ada protein, ada mineral, vitamin, yang mana hal itu tentunya juga sedikit membantu bagi para orang tua yang ada di rumah sehingga tidak perlu lagi untuk menyiapkan bekal kepada siswa ataupun siswinya. Jadi kurang lebih itu tujuan utama dari diadakannya makan bergizi gratis ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Reski atas penjelasannya. Dan kemudian untuk para perwakilan siswa ataupun orang tua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Saya sebagai orang tua sangat mendukung program MBG ini ya. Tapi saya juga sebagai orang tua khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti keracunan yang sedang marak terjadi karena program tersebut. Nah, bagaimana cara menanganinya dan kemana sih orang tua jika anaknya itu terkena keracunan itu harus melapor atau bertanggung jawab? Itu kita harus melapor kemana penanganannya? Terima kasih. Baik, untuk Bapak Reski dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Korota. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi insiden keracunan yang sedang marak terjadi saat ini? Sebetulnya hal tersebut harusnya menjadi koreksi bagi pihak dapur, terutama makan bergizi gratis, sehingga nantinya akan diadakan uji lab kembali dan menjadi lebih layak untuk dibagikan. Lalu pihak mana yang paling bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut? Sebetulnya pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak kepala makan bergizi gratis, yang mana dari pihak tersebut juga sudah menyatakan bahwasannya akan bersedia membiayai apabila sekiranya terjadi keracunan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dari program tersebut. Namun sebelum kita ke kepala makan bergizi gratis, yang mana hal tersebut tentunya akan sangat amat susah untuk diakses, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mencoba meminta pertanggungjawaban atau sedikit rujukan dari pihak sekolah untuk bisa berkomunikasi dengan pihak kepala makan bergizi gratis tersebut, sehingga nantinya akan diadakan penarikan dari distribusi makan bergizi gratis di sekolah tersebut yang mengalami insiden tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Reski selaku ahli gizi. Untuk pembiasaan ketiga, kita akan membahas tentang sholat asar berjamaah. Kenapa pada pembiasaan ketiga siswa maupun siswi SMKN 1 Adiwerna diharuskan untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di sekolah terlebih dahulu sebelum pulang sekolah? Di sisi lain, siswa maupun siswi bisa melaksanakan sholat asar di rumah. Kepada Bapak Rasya, tokoh agama, untuk bisa menjawab persoalan ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa siswa dan siswi SMK Negeri 1 Adiwerna diharuskan untuk melaksanakan sholat berjamaah di sekolah? Karena kami ingin siswa dan siswi di sini bisa disiplin untuk melaksanakan sholat tepat waktu dan meningkatkan kebersamaan serta meningkatkan ukhuwah antar siswa juga. Dan kenapa nggak di rumah saja? Karena ada beberapa faktor ya yang saya kemarin lihat, itu beberapa siswa yang katanya akan sholat di rumah itu kebanyakan dari mereka itu tidak melaksanakannya karena entah itu mereka sibuk atas pekerjaan lain ataupun entah itu malas. Jadi untuk mengatasi itu kita membuat peraturan baru yang dimana siswa dan siswi SMK Negeri 1 Adiwerna itu diharuskan untuk melaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Ya, itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas
Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Rasya selaku tokoh agama. Apakah dari perwakilan siswa dan orang tua ada yang mau ditanyakan tentang mengenai sholat berjamaah di sekolah ini? Habis pembiasaan 2 itu kan ada kayak tidur siang kayak gitu kan Pak. Kan kita nggak tahu kayak siswa tidurnya ada yang di bawah, di lantai ataupun kayak di atasnya gitu. Terus kan juga nanti kayak ada buang air kecil ataupun buang air besar gitu. Terus buat najisnya itu gimana Pak? Buat sholat asarnya itu nanti bakalan sah atau enggak? Terima kasih, Pak. Oke, saya akan menjawab menurut sudut pandang saya mengenai ahli agama ya. Untuk najis itu seharusnya najis itu bisa dilihat dari dua cara ya, dari tampilan dan bau. Jadi sekiranya kalau lantai itu bersih dan tidak memiliki bau yang menyengat seperti najis pada umumnya, entah itu kotoran ataupun air kencing dan semacamnya, itu masih boleh-boleh saja. Tapi memang alangkah baiknya sebagai siswa harus bisa menjaga pakaian mereka agar tetap suci, bersih dan rapi. Karena ini juga merupakan cara kita menghadap Allah SWT. Seharusnya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk mengenakan pakaian yang lebih suci, bersih dan rapi. Karena secara agama memang kita sedang berhadapan dengan Yang Maha Kuasa, seenggaknya kita harus punya kesiapan yang lebih untuk sholat itu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rasya atas jawabannya, sangat menginspirasi sekali mengenai sholat asar berjamaah di masjid sekolah sebelum pulang. Dari pembicaraan hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pembiasaan kecil seperti disiplin waktu, hidup sehat, dan menjaga kebersihan, serta menjunjung tinggi nilai religius membawa dampak besar bagi pembentukan karakter bangsa. Benar sekali, karena bangsa yang kuat berawal dari disiplin, sehat, dan beriman. Mari kita biasakan hal baik mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat kita. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber, fasilitator, dan teman-teman semua yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga acara talk show ini memberikan inspirasi dan semangat baru bagi kita untuk terus memperkuat karakter dan kebiasaan positif. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.